Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok Hukum Tata Negara kelas D. Saya Aditya Dewi Ramadan dengan NIM 13 12 300 180 dan di sebelah saya ada. Saya Ahmad Zakira Mahendra dengan NIM 13 12 300 209. Saya Kansa Diva Masayu dengan NIM 13123 00174. Saya Ryan Rizky dengan NIM 13 12 300 172. Saya Fitri Duyanti dengan NIM 1312300 185. Sebelumnya terima kasih untuk Mas dan Mbak telah menyempatkan waktu untuk menjadi pembicara dalam sesi wawancara kelompok kami pada hari ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu dimohon untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Freddy. Saya dari Fakultas Swasta yang ada di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Baik, saya akan langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apakah Mas dan Mbak ini mengetahui tentang hukum tata negara? Untuk menurut saya, hukum tata negara yaitu mengatur berbagai aspek ya, termasuk struktur negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pelindungan hukum terhadap warga negara yang ada di Indonesia ya contohnya. Yang saya ketahui tentang hukum tata negara merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara. Baik, pertanyaan yang nomor 2, apakah Mas dan Mbaknya ini mengetahui tentang lembaga negara di Indonesia? Dari saya, berdasarkan undang-undang yang saya ketahui, lembaga tata negara itu terbagi menjadi ada 5 ya, yaitu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ada MPR, DPR, MA, MK, DPD, Presiden, dan BPK. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah yang Mas dan Mbak ketahui mengenai lembaga yang dikelola oleh hukum tata negara? Dari saya yaitu lembaga yang dikelola oleh negara, salah satunya yaitu MA, di mana MA adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Yang saya ketahui ada 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebenarnya bukan cuma itu saja yang ada, tetapi juga ada lembaga administrasi negara dan lembaga peradilan administrasi dan juga lembaga badan usaha milik negara, dan ada juga lembaga desa. Dikarenakan Mbak Meli sebagai narasumber terdapat kepentingan mendadak, maka digantikan oleh narasumber berikutnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Tricahyo Kusumo. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 4. Apakah Anda mengetahui mengenai teori Hans Kelsen? Untuk teori tersebut saya kurang tahu. Begitupun juga saya untuk teori tersebut belum paham ya. Mungkin Masnya bisa menjelaskan apa itu teori. Baik, jika belum mengetahui mengenai teori Hans Kelsen, akan saya beri penjelasan sedikit mengenai teori Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria, negara adalah suatu sistem tata hukum yang mengatur bagaimana seseorang harus bertanggung jawab
atas perbuatan-perbuatannya di masyarakat dan bersifat memaksa. Kelsen berpendapat bahwa negara terbentuk dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kesatuan politik dan telah berdaulat. Menurut Kelsen juga, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Pernyataan Kelsen yang ketiga yaitu juga mengemukakan bahwa lembaga-lembaga negara adalah individu atau badan yang menjalankan fungsi tertentu yang ditetapkan oleh tata hukum. Penting untuk dicatat bahwa organ negara tidak selalu berwujud organik, melainkan dapat juga berupa individu atau badan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem tata hukum. Bagaimana? Ya, saya rasa udah benar itu. Saya rasa kalau Dari teori tersebut mungkin bisa disimpulkan bahwa dari hukum tata negara ini hampir sesuai ya dengan teori tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Mas sebagai masyarakat umum, lembaga terkait sudah menjalankan tugasnya dengan baik? kalau menurut saya pemerintah di saat ini itu sudah mengimplementasikan tugasnya, namun masih kurang baik khususnya dalam penegakan hukum. Dari saya yaitu mungkin untuk penerapan atau pelaksanaan dalam sistem tata negara ini masih ada kekurangan ya. Kita sebagai masyarakat ini masih ada kekurangan, contohnya untuk SDM, sumber daya manusia. Di mana pemerintahan ini masih berfokus dalam infrastruktur pembangunan dan penerapan undang-undang. Namun mereka lupa atas sumber daya manusianya. Contohnya kita lihat di sektor pertanian, sektor perikanan dan lain sebagainya itu masih ada kekurangan. Contohnya warga atau masyarakat yang kurang mampu, masih ada kemiskinan. Kalau semisal tata negara ini sudah berjalan normal dan sesuai dengan teori tersebut, seharusnya di Indonesia ini tidak ada kemiskinan ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa yang diinginkan dan diharapkan mas-masnya ini sebagai masyarakat umum terhadap lembaga negara yang ada di Indonesia? Harapan kami yaitu khususnya bagi lembaga negara untuk bisa untuk bisa bersikap adil terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kita tahu banyak ya, berbagai macam pulau. Contohnya kita tahu sekarang ini Papua, di mana Papua ini sangat-sangat sangat-sangat kasihan kita lihat. Contohnya kekurangan gizi, pendidikan yang kurang, listrik, air bersih itu kurang. Maka dari itu lembaga negara harus bisa dengan cepat menindak itu agar Indonesia bisa menjadi negara yang makmur ya. Kita lihat KKB. Kenapa KKB ingin merebut Papua? Ya karena itu Papua itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Contohnya kita lihat PT Freeport. Itu kan baru saja beberapa tahun ini masuk di Indonesia untuk penghasilannya. Tapi kita masih lupa terhadap masyarakat yang ada di sana. Seperti itu. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mas Freddy. Saya akan menambahi saja tentang pemerintah lembaga negara untuk menindaklanjuti yang lebih maksimal untuk Papua. Yang pertama tentang pelayanan kesehatan. Di Papua itu sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena di sana itu
kotanya jauh dari kota yang lainnya. Makanya untuk kesehatan itu susah. Dia sangat membutuhkan, dan sedangkan di Papua ini sumber daya manusianya juga rendah. Makanya orang Papua ini sifatnya berontak. Dan ada yang namanya istilah OPM atau KKB ini. Karena dia kekurangan pendidikan, akhirnya dia berontak, ingin berjaya atau membuat negara sendiri di dalam negara Indonesia. Nah, seperti itulah lembaga negara untuk masyarakat umum ingin menindaklanjuti agar tidak memakan korban atau nyawa TNI atau Polri yang sebagai untuk keamanan negara. Itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Suma dan Mas Freddy. Sekian sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih Mas Suma dan Mas Freddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.